Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri. Yang pertama, Mr. mengucapkan selamat bertemu kembali setelah menikmati liburan yang cukup panjang, 1 tahun ya, dari 2020 sampai 2021. Sekaligus, Mr. mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga sukacita Natal dan Tahun Baru memberikan rahmat dan kebahagiaan bagi kita semua. Semakin kuat, semakin semangat di tahun yang baru ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Nah, apa itu gereja? Kita pahami dulu definisi atau makna dari gereja itu sendiri. Gereja adalah persekutuan umat Allah dan Yesus sebagai kepalanya. Jadi gereja dalam segi dari aspek komunitasnya adalah persekutuan umat Allah. Itu biasanya ditandai dengan G yang huruf besar. Tetapi kalau G huruf kecil, gereja dimaknai sebagai sebuah gedung. Teman-teman, dengan demikian ada dua makna gereja. Gereja sebagai komunitas, persekutuan, dan gereja sebagai gedung. Untuk membedakannya dari segi penulisannya. Kalau G-nya huruf besar, itu mengandaikan atau menjelaskan tentang gereja sebagai komunitas. Sedangkan G huruf kecil, gereja sebagai sebuah gedung. Nah, kita lanjutkan sifat-sifat gereja. Gereja itu memiliki sifat, ciri-ciri, yaitu sebagai gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Keempatnya mempunyai makna masing-masing. Yuk kita lihat bersama. Nah, sifat gereja yang pertama, bersifat satu. Artinya apa? Satu iman, satu cinta, gereja sebagai umat Allah, dan Yesus sebagai kepalanya. Satu tata ibadah, satu sakramen, dan satu ajaran. Dan merangkul untuk semua. Itu artinya gereja bersifat satu. Kita satu kepercayaan, satu kitab suci, satu ajaran, dan satu sakramen. Itu yang dimaksudkan dengan gereja bersifat satu. Lalu yang kedua, gereja bersifat kudus artinya apa? Gereja yang telah dikuduskan oleh Allah, dan kita semua dipanggil menuju kekudusan. Kekudusan itu kita terima melalui sakramen-sakramen. Lalu yang ketiga, gereja yang bersifat katolik. Ini apa maksudnya? Katolik artinya bersifat universal, untuk semua, melampaui bahasa dan budaya, terbuka terhadap budaya dan agama-agama lain, merangkul semuanya, tidak bisa membeda-bedakan, semuanya satu dalam Katolik. Ketika kita mengikuti misa di Italia, ritualnya, tata caranya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bukan tidak jauh berbeda, semuanya sama, hanya saja bahasa yang berbeda. Berlaku universal, umum, di mana saja pun tetap sama. Apostolik artinya apa? Gereja mengikuti tradisi para rasul. Apostol itu para rasul maksudnya. Apostolik itu memiliki sifat yang seperti apa? Ya, kita melanjutkan tradisi atau pengajaran yang diberikan oleh para rasul. Kesaksian hidup para rasul. Dan juga kesatuan gereja yang ditunjukkan para rasul yang kita hidupi sampai sekarang dalam terang Injil. Nah teman-teman, itulah sebenarnya ringkasan sifat-sifat gereja. Bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah teman-teman, dengan demikian ketika ada yang bertanya tentang sifat gereja, kalian sudah tahu ada 4 dengan maknanya masing-masing. Bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Baik teman-teman, demikian penjelasan singkat untuk hari ini.